Oke, kita jumpa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin berbagi informasi kepada kita semua terkait dengan penegakan hukum di Pengadilan Negara Indonesia. Ya, saya supaya bebas, saya buka dulu. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah edukasi ini tidak mengandung muatan politik atau bukan karena unsur suka atau tidak suka karena adanya pesanan tertentu. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah murni pengalaman pribadi, jadi bukan hoax. Saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa saya menyampaikan edukasi ini dari mimbar Mahkamah Kebenaran dengan tujuan agar masyarakat mengerti tentang hukum. Terlebih-lebih hukum yang menimpa saya khususnya. Jadi kalau saya saja selaku penggiat hukum, pejuang kebenaran tersangkut hukum, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mengerti? Sesungguhnya ini baik, bermanfaat bagi untuk kita semua. Bagi mereka yang tidak tahu menjadi ilmu pengetahuan. Bagi mereka yang sudah tahu tapi lupa menjadi pengingat. Bagi mereka yang tahu dan terlibat di dalam penegakan hukum menjadi menjadi bahan koreksi. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mari waktunya untuk kita saling mengisi. Saya bukan orang pintar, bukan. Jadi saya tidak mengklaim diri saya orang pintar. Saya juga bukan orang yang ahli, apalagi. Cuma kebetulan saya memang berprofesi sebagai advokat. Yang sebelumnya saya ini hanyalah seorang aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Sekarang saya berprofesi sebagai advokat dan kebetulan saya mengalami sendiri. Saya tahu di luar sana banyak yang pintar, tetapi mungkin mereka itu pintar dalam teori, praktek belum tentu. Ada juga yang pintar berpraktek tapi belum mengalami sendiri. Tapi seperti saya, secara teori saya memang belajar terus, ya. Kemudian sebagai advokat saya juga berpraktek, tapi advokat saya tidak terlalu banyak menonjolkan soal litigasi. Saya lebih cenderung berbicara secara restoratif justice. Saya berharap kepada kita semua juga mau memanfaatkan momentum ini untuk namanya apa? Belajar. Ya, mungkin Anda tidak pernah tersangkut hukum, tapi boleh jadi keluarga Anda. Mungkin hari ini belum ada teman Anda, belum ada keluarga dan Anda tidak tersangkut hukum. Alhamdulillah. Tapi setidaknya ini untuk bekal. Barangkali ada tetangga, ya, atau ada kerabat yang kebetulan kesandung hukum. Ada baiknya ini diambil ilmunya. Yang menurut Anda masuk akal silakan. Yang tidak masuk akal jangan diambil. Karena saya bukan malaikat yang tidak punya kekurangan. Ya, saudara sebangsa dan setanah air, terlebih-lebih pengikut setia daripada pengacara Guntur Laremba atau acara yang ditayangkan secara live maupun tidak live, baik itu yang kami juga share ke YouTube atau IG dan Facebook pengacara Guntur Laremba. Saya mohon maaf
sebelumnya apabila ada pihak-pihak yang tersenggol, saya tidak bermaksud untuk menyenggol, tidak. Saya hanya menyampaikan fakta bahwa hukum kita ini benar-benar perlu menjadi atensi kita semua. Kenapa saya bilang demikian? Karena saya selaku subjek hukum yang secara kebetulan mengalami, Anda bayangkan kalau saya ikut saja seperti apa kata-kata teman, kan ada upaya hukum. Tolong diketahui, saya melakukan protes dan penolakan setelah kami sudah mengikuti proses atau upaya hukum sebagaimana mekanisme hukum. Tapi apa yang terjadi? Kesewenang-wenangan itu diterapkan. Jadi mau apa lagi? Menurut sebagian teman-teman kita yang juga ikut pada acara saya, memang mereka juga bingung. Di satu sisi kita mengikuti mekanisme hukum atau upaya hukum seperti yang sudah. Ya. Tapi apa yang terjadi kalau orang-orangnya sudah atau orang-orang di atas itu sudah moralnya rusak? Tidak bisa. Salah satu contoh perkara yang pernah menjerat saya sampai sekarang saya masih tersandra. Menurut sebagian orang, saya ini terbukti melanggar Undang-Undang Sisdiknas pasal 28 ayat 7, ya, Junto 93, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, tanpa hak menggunakan gelar. Ini yang menyedihkan. Saya ini seorang advokat dan gelar saya bukan gelar palsu. Gelar saya itu adalah gelar sah, resmi. Saya peroleh secara resmi. Saya kok bisa dituduh tanpa hak? Kalau tanpa hak, berarti sama dengan saya mengedarkan obat-obat tanpa izin, jadi saya tidak berhak, maka obat yang saya edarkan itu haruslah disita oleh negara. Coba Anda bayangkan, di pengadilan negeri itu diputus bebas karena sudah jelas di sana ada penyelundupan hukum, di mana pasal 28 ayat 7 itu mengatakan seseorang, ya, perorangan dilarang menggunakan gelar akademik, vokasi, dan profesi tanpa hak. Yang menjadi pertanyaannya, saya ini sudah jadi advokat, berarti saya tidak berhak. Kalau tidak berhak, bisa nggak? Karena pengadilan punya kekuasaan harus mencabut saya punya, membatalkan ijazah. Faktanya kan tidak. Justru delik atau unsur pidana yang dituduhkan kepada saya adalah penggunaan gelar sebelum waktunya. Itu kalau kita mau lihat, dia mengambil dari mana? Kalau unsur penggunaan gelar tanpa hak itu kan berarti palsu atau pemalsuan merek. Dan yang harus melaporkan itu adalah universitas yang dipalsukan. Dia punya ijazah. Ini saya dilaporkan oleh orang per orang yang karena saya menanyakan tentang hak saya, di mana saya menjadi debitur dari sebuah bank BPR, yakni BPR Jati Lestari. Ya. Kebetulan di belakangnya ada tulisan singkatan marga saya yang mirip dengan gelar akademik. Nah, penggunaan gelar itu kan harus dibuktikan, bukan diasumsikan. Dengan adanya satu, ijazah yang tidak sah. Kedua, bahwa benar-benar saya telah menggunakan gelar itu dengan melamar pekerjaan atau meminjam uang, ya, atau melamar gadis dengan saya mengatakan bahwa saya ini gelarnya sekian, gelarnya ini.
Kalau itu tidak benar, berarti kan ada unsur penipuannya. Tetapi kalau kita mau ketahui yang namanya penggunaan gelar sebelum waktunya, dia masuk kategori pidana apa? Pidana pokoknya apa? Unsur subjektif dan objektifnya apa? Unsur objektifnya apa? Kan tidak bisa kita menafsirkan. Pidana itu kan harus pasti, bukan main kira-kira. Nah, satu hal yang saya sangat sedih. Kenapa? Di pengadilan negeri sesuai dengan fakta persidangan tidak terbukti. Makanya saya dibebaskan. Bebas namanya, kalau dulu bebas murni. Kalau istilah sekarang itu prispra. Ya. Alih-alih Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan negeri, mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Padahal itu sudah jelas penerapan hukumnya salah. Nah, kita harus bagaimana lagi kalau sudah sekelas Mahkamah Agung dalam pertimbangan kasasi, dalam putusan kasasinya ikut mengamini yang namanya jaksa, ya, membuat penafsiran yang namanya JPU menyeludupkan unsur pidana ke dalam pasal yang tidak ada. Jadi misalnya apa? Pasal pencurian, pasal pemalsuan dimasukkan pencurian. Mana bisa? Jadi ini kepada rekan-rekan semuanya yang berprofesi sebagai advokat, berhati-hatilah. Berhati-hati bahwa hari ini saya ingin memberikan edukasi kepada kita. Masih adakah marwah peradilan kalau hakim sudah tidak mengikuti undang-undang kekuasaan kehakiman, tidak memperhatikan KUHP, tidak memperhatikan KUHP pidana, ya, kemudian tidak juga memperhatikan KUHP dan ketentuan lain yang berlaku. Kita bagaimana? Sedangkan pasal 28A Undang-Undang Dasar 45 menegaskan di sana bahwa setiap orang berhak, ya, mempertahankan harkat, martabat dan kehormatan, dan negara menjunjung tinggi hal tersebut. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Kira-kira kalau misalnya seperti kayak gini hakimnya, apa yang harus dilakukan masyarakat? Mungkin selama ini masyarakat sering mempersoalkan orang-orang yang memang bersalah, sehingga orang itu tidak bisa melawan. Ya, namanya saya salah, saya harus bertanggung jawab. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mereka pernah nggak membayangkan bahwa akan berhadapan dengan orang yang dikriminalisasi, sementara orang itu mengerti hukum dan berani melawan? Mungkin yang pernah mereka hadapi adalah orang yang tidak mengerti hukum tapi tidak berani melawan. Ya kan? Jadi mereka salah, ya sudahlah, saya ikuti aja biar ditahan. Saya tidak mau. Saya keberatan. Hal yang menarik sebagai suatu bukti bahwa perkara saya ini memang benar-benar dimainkan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau benar tidak terbukti, kalau benar saya tidak berhak menggunakan gelar, satu, gelar saya harus dicabut, dibatalkan karena itu palsu. Kedua, hukuman yang harus dibebankan kepada saya adalah sesuai dengan ancaman 10 tahun dan denda 1 miliar. Ya kan? Tetapi ini tidak. Mereka hanya menghukum saya, menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara. Ya, dengan gelar saya tetap tidak dicabut. Barang bukti yang digunakan di pengadilan sebagai fakta hukum adalah fotokopi ijazah saya yang sah, bukan fotokopi ijazah yang tidak sah. Itu pun diperoleh secara ilegal, karena saya tidak pernah sebarluaskan ijazah saya. Ya, itu bisa saya katakan bahwa itu mencuri. Lalu satu hal yang paling aneh, kok bisa penegak hukum seperti penyidik berani dan JPU berani
melegalisir ijazah saya fotokopinya tanpa membawa aslinya.